Dan Nadab dan Abihu ini adalah contoh, ya, contoh bagaimana Allah bertindak secara langsung untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dikatakan bahwa pada Imamat pasal 9, ya, Imamat pasal 9, kita dapati di situ tentang pentabisan anak-anak Harun dari ayat 8 hingga ayat 9, ya. Pasal 8 hingga pasal 9, di mana kita dapati tentang pentabisan anak-anak Harun. Mereka menerima jabatan sebagai imam besar bagi Harun dan anak-anaknya, keturunannya sebagai imam. Setelah pentabisan itu, maka mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-24 dari Imamat pasal 9 dikatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Kita kalau baca di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 424-24, dikatakan bahwa ketika Harun mempersembahkan korban-korban yang dituntut Allah, dan ia mengangkat tangannya dan memberkati orang banyak, segala sesuatu telah dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan Allah, dan ia berkenan atas korban itu dan menyatakan kemuliaannya dengan satu cara yang amat mengesankan. Api turun dari Tuhan dan membakar korban yang ada di atas mezbah itu. Ini suatu peristiwa yang sungguh luar biasa di hadapan bangsa Israel, di hadapan Harun sebagai imam besar dan juga anak-anaknya, bagaimana api turun dari surga dan membakar segala korban bakaran ini. Namun, di dalam pasal yang ke-10 ini, kita dapati bahwa terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu dengan menggunakan api yang lain. Di dalam Alkitab sini dikatakan api yang asing. Ya. Dikatakan mereka telah melanggar perintahnya dengan menggunakan api yang asing. Untuk membakar kemenyan itu, mereka telah mengambil api yang biasa, gantinya api suci yang telah dinyatakan Allah sendiri dan yang telah diperintahkannya supaya digunakan untuk maksud ini. Untuk dosa ini, api telah turun dari Tuhan dan membinasakan mereka di hadapan orang banyak itu. Jadi seharusnya mereka menggunakan api suci yang turun dari surga, yang telah membakar korban bakaran itu, digunakan untuk apa? Untuk membakar membakar kemenyan, dikatakan membakar kemenyan. Tetapi ternyata mereka mengambil api yang lain. Di dalam tulisan Roh Nubuat maupun ya di dalam Alkitab tidak memberikan suatu penjelasan api itu berasal dari mana, ya. Tetapi yang jelas dikatakan bahwa itu api yang asing, ya, bukan api yang turun dari apa? Dari surga. Dan itulah sebabnya mereka dibinasakan. Ini suatu pelajaran bagi kita semua bahwa ketaatan itu sangat penting. Taat terhadap perintah apa? Perintah Tuhan. Taat terhadap petunjuk Tuhan. Dan itu harus diikuti dengan baik. Kita melihat bahwa Nadab dan Abihu ini adalah
mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara bangsa Israel. Selain Musa dan Harun, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di antara orang Israel. Mereka mendapat kehormatan dari Tuhan dengan cara yang istimewa, dengan diizinkannya mereka bersama-sama dengan 70 tua-tua untuk memandang kemuliaan Tuhan di atas gunung itu. Tetapi sekalipun demikian, pelanggaran mereka tidak dapat dimaafkan atau dianggap remeh. Walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di antara bangsa Israel, tetapi kesalahan tetaplah kesalahan. Dan dosa harus apa? Harus mendapat hukuman. Dan ini suatu pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita. Tuhan bermaksud mengajar orang banyak bahwa mereka harus mendekati Dia dengan sikap hormat dan hikmat. Dan dengan cara seperti yang telah ditetapkannya. Ia tidak dapat menerima penurutan yang setengah-setengah. Tidaklah cukup dalam suasana perbaktian yang hikmat itu bahwa hampir segala sesuatunya dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkannya. Allah telah mengucapkan satu kutuk terhadap mereka yang meninggalkan hukum-hukumnya dan tidak membedakan antara yang biasa dengan yang suci. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam penyembahan kita, maka kita harus dikatakan harus datang dengan sikap, hormat, dan hikmat. Kita tidak boleh menjalankannya dengan setengah-setengah. Ya. Kita harus mengikuti seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam setiap perbaktian kita. Kita harus mengikuti perbaktian itu dengan hikmat dikatakan. Karena segala sesuatu harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Ya. Di sini dikatakan Allah telah mengucapkan satu kutuk terhadap mereka yang meninggalkan hukum-hukumnya. Dan inilah yang yang terjadi terhadap Nadab dan Abihu. Bukan mereka hanya mendapat kutuk, tetapi mereka langsung dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak membedakan antara yang suci, yang kudus, dengan yang tidak kudus. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa hal-hal kudus ditempatkan pada tempatnya. Dan itu kita tidak boleh menganggap remeh. Nadab dan Abihu pada masa muda mereka tidak pernah dilatih dalam kebiasaan untuk mengendalikan diri. Kecenderungan ayah mereka untuk menyerah, kurangnya keteguhan untuk kebenaran, telah menuntun dia melalaikan disiplin anak-anaknya itu. Anak-anaknya telah dibiarkan mengikuti kecenderungan diri mereka. Kebiasaan memanjakan diri yang sudah lama dipupuk telah mengikat diri mereka, sehingga tanggung jawab dari tugas yang paling suci sekalipun tidak dapat memutuskannya. Ini adalah salah satu kesalahan daripada Harun sebagai orang tua, ya, dari Nadab dan Abihu, dikatakan kurang mendisiplin anak-anaknya. Mereka tidak dilatih untuk bisa mengendalikan diri, sehingga mereka tidak membedakan antara yang kudus, yang suci, dan yang bukan kudus. Hal berikut yang kita dapati di sini di dalam perikop yang kedua, yaitu larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Kenapa hal ini disampaikan di dalam Imamat pasal 10, ya, setelah kematian Nadab dan Abihu? Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita di dalam di Alfa dan Omega 428 dikatakan Nadab dan Abihu tidak akan pernah melakukan dosa yang mematikan itu.
andai kata mereka tidak lebih dulu membuat diri mereka setengah mabuk oleh karena penggunaan minuman keras yang berlebihan. Mereka mengerti bahwa persiapan-persiapan yang paling seksama dan hikmat perlu diadakan sebelum menghadapkan diri mereka di dalam kemah pertemuan, di mana hadirat Allah dinyatakan. Tetapi dengan tidak bertarak, mereka telah menjadi tidak layak bagi tugas mereka yang suci. Nah ini, jadi rupanya ya, berdasarkan pena inspirasi bahwa Nadab dan Abihu mereka terpengaruh dengan minuman keras. Sehingga pikiran mereka tidak membedakan mana yang baik, mana yang kudus, mana yang suci, menurut apa? Menurut Allah. Pikiran mereka menjadi kacau dan pandangan akhlak mereka digelapkan. Itulah sebabnya setelah peristiwa Nadab dan Abihu, Tuhan memerintahkan supaya setiap mereka yang akan melakukan pekerjaan pelayanan itu, mereka tidak boleh apa? Meminum minuman keras. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan mereka. Kalau di tempat-tempat yang lain, ya, seringkali perjamuan kudus itu anggurnya bukan seperti yang kita buat, tetapi itu anggur yang sudah langsung jadi yang mengandung alkohol. Maka kadangkala agak lucu, setiap kali ada seperti itu, maka ketika mereka pulang khususnya ya pemimpin-pemimpin, penatua-penatua, ya pemimpin-pemimpin jemaat, ketika mereka pulang, mereka dalam kondisi posisi mabuk. Ini terjadi. Ya, terjadi. Dan saya sendiri yang menjadi saksi. Saya tidak tahu saudara-saudara lain pernah melihat hal ini. Tetapi saya menjadi saksi bagaimana pemimpin-pemimpin jemaat pada waktu melakukan ya, perjamuan kudus, mereka mabuk dengan apa? Dengan anggur yang mengandung alkohol. Ya, tetapi bukan di kita ya, bukan di organisasi kita. Ya, saya tidak perlu menyebutkan. Ya, inilah yang apa? Inilah yang terjadi terhadap Nadab dan Abihu. Sebelum mereka melakukan pekerjaan pelayanan ini, mereka telah dipengaruhi oleh minuman keras. Itulah sebabnya Allah melarang untuk meminum minuman keras. Semua orang yang menempati jabatan dengan tanggung jawab yang suci haruslah orang-orang yang benar-benar bertaraf, agar pikiran mereka bisa menjadi terang untuk membedakan yang benar dan yang salah, agar mereka dapat memiliki keteguhan prinsip dan hikmat untuk menjalankan keadilan dan menunjukkan rahmat. Inilah yang pentingnya bagi kita semua, secara khusus termasuk saya sendiri juga, kita sebagai pemimpin-pemimpin jemaat, dikatakan kita harus bertarak, ya, bertarak dalam berbagai hal, agar pikiran kita bisa menjadi apa? Terang, ya, untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kita harus apa? Tetap teguh di dalam prinsip. Ya. Prinsip untuk apa? Mengikuti petunjuk Tuhan. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita harus katakan apa? Katakan salah. Nah, inilah sangat pentingnya apa? Sangat pentingnya kita secara khusus sebagai pemimpin jemaat, kita harus meminta hikmat surgawi untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Dan bagi kita semua, baik itu pemimpin jemaat maupun tidak, tetapi kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita semua ya, dianggap sebagai imam-imam, ya,
imam-imam, ya, maka kita juga harus apa? Sama-sama mengendalikan diri kita. Kita harus bertara supaya kita bisa membedakan mana petunjuk Allah dan yang bukan petunjuk Allah. Hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bagian imam dari korban. Kita sudah pelajari ya di sepanjang buku Imamat maupun di dalam buku Keluaran bagaimana bagian ya bagian daripada bangsa Lewi dan khususnya para imam. Kita tahu bahwa bangsa Lewi tidak mendapat bagian di dalam pusaka Allah, di bagian di dalam pembagian, ya kita boleh katakan harta, pusaka, ya tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, karena mereka mendapat bagian di dalam pelayanan mereka dipilih secara khusus untuk melayani Ka'bah, maka mereka pun mendapat bagian di dalam hal ini. Dan di sini diberikan petunjuk-petunjuk ya, kepada Harun dan keturunannya bagaimana mereka menggunakan bagian-bagian hak mereka di dalam korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan itu ada bagian-bagiannya yang saya tidak perlu menjelaskan secara mendetail. Tetapi intinya ya, yang saya mau katakan adalah setiap ya, ini pun disampaikan oleh Rasul Paulus, setiap pemberita Injil mereka wajib mendapat bagiannya dari pemberitaan itu sendiri. Yang walaupun ya di organisasi kita sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi permasalahan. Satu contoh di kampung kami baru-baru ini saya dapati. Oleh karena tidak diatur sedemikian rupa sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Kenapa demikian? Karena mereka yang melayani pada hari itu, merekalah yang mendapatkan bagian itu. Jadi satu ketika seharusnya seseorang melayani firman pada waktu itu, tetapi oleh karena pada hari itu ada seseorang yang memberikan persepuluhan 1 ekor sapi, ya, memberikan persepuluhan 1 ekor sapi, maka orang yang seharusnya sudah ditunjuk dari minggu lalu untuk melayani, ya, akhirnya dia tidak jadi melayani, yang lainlah yang melayani, yang pemimpin tertinggilah yang melayani, karena sapi itu akan menjadi apa? Menjadi miliknya, dan disitulah terjadi perpecahan sehingga dibuatlah gereja yang baru. Memang setiap yang melayani mendapat bagian dari pelayanan itu. Tetapi puji Tuhan, di organisasi kita sudah diatur rupa sehingga tidak terjadi lagi permasalahan di dalam hal ini. Walaupun memang setiap pekerja kita, ya kita boleh katakan setiap gembala, ya pendeta kita mendapat bagian dari apa yang telah kita kembalikan kepada Tuhan, tetapi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa bangsa Lewi itu, orang-orang suku Lewi, ya, terlebih secara khusus para imam, mereka akan mendapat makanan dari apa? Dari ke-11 suku yang lain. Kalau mereka tidak memberikan korban, ya mereka pasti imam-imam juga tidak mendapatkan makanan. Nah, ini penting juga bagi kita semua untuk kita boleh membantu membantu akan pekerjaan Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan